Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oase Net Sulsel dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Kepadanya lah kita senantiasa menyembah, kepadanya lah kita senantiasa mohon pertolongan, dan hanya kepadanya pula kita semuanya akan kembali pada suatu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salat dan salam juga semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai uswatun hasanah, teladan dalam kehidupan kita, dalam segala aspek dalam kehidupan kita, karena itulah jalan kebahagiaan yang hakiki. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu sebuah teladan, uswatun hasanah, liman kana yarjullah, dan barang siapa yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Oase dimanapun berada yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kami sedikit akan berbagi tentang menjadi pemuda idaman surga. Nah, berbicara tentang pemuda, maka kita berbicara tentang perubahan. Maka kalau kita melihat di setiap zaman, setiap peradaban itu selalu dimotori perubahan-perubahan itu oleh seorang yang namanya pemuda. Dimanapun itu, maka kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah di Mekah sekitar 13 tahun sebelum pada akhirnya Rasulullah mendirikan institusi pemerintahan Islam di Madinah. Itu Rasulullah kemudian banyak merekrut atau membina anak-anak muda untuk berjuang bersama memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja ada Ali bin Abi Thalib, seusia kemudian 7 tahun itu sudah menjadi pemuda yang berani berdiri di depan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat-sahabat yang lain, ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat yang lainnya yang rata-rata usianya itu di bawah kemudian 30 tahun. Bahkan Usamah bin Zaid yang di usianya sekitar kemudian 17 tahun itu menjadi panglima perang ketika akan menaklukkan sebuah ekspedisi seperti itu. Dan di sana ada sahabat-sahabat senior, ada Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq yang usianya itu kemudian di atas 30 tahun. Tapi Rasulullah mengangkat Usamah bin Zaid untuk menjadi panglima perang. Kenapa? Karena potensi yang ada pada sosok pemuda tersebut. Pemirsa yang kami muliakan, maka kalau kita melihat potensi-potensi yang ada pada pemuda itu, yang itu tidak ada umumnya pada orang yang sudah tua. Di antaranya pemuda itu identik dengan fisiknya yang kuat, waktu luang yang sangat banyak, kemudian juga ingatan yang kuat. Nah, maka dari potensi-potensi inilah kemudian diharapkan pemuda itu bisa lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan daripada orang-orang yang sudah lanjut usia. Dari potensi-potensi yang ada itulah seorang pemuda diharapkan bisa melakukan banyak kebaikan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala utamanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi itu disebutkan surah ke-18 ayat ke-13, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah anak-anak muda yang beriman kepada Tuhan mereka, maka kata Allah, kami itu akan menambahkan hidayah itu kepada mereka. Dan ini hidayah itu Allah tambah kepada orang yang seorang pemuda yang taat, tidak pada orang yang kemudian sudah tua. Allah memberikan keistimewaan kepada anak muda yang Allah nggak berikan kepada orang yang sudah tua. Misalnya juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zillu. 7 golongan yang akan mendapatkan syafaat naungan di saat tidak ada lagi syafaat, di saat tidak ada lagi naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana disebutkan di antara 7 itu, pemirsa, jangan kemana-mana, insya Allah kita akan nantikan setelah pesan-pesan berikut ini. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik, ya Qudus. Pemirsa Oase dimanapun berada yang kami muliakan, sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keistimewaan khusus, memberikan kemudian hadiah khusus lah seperti itu kepada anak-anak muda yang tidak diberikan kepada orang yang sudah tua. Tadi kami sempat bacakan sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, sab'atun izilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan yang akan kelak mendapatkan naungan syafaat di saat tidak ada lagi naungan, di saat tidak ada lagi syafaat kecuali syafaat atau naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di 7 golongan itu disebutkan, yang di antaranya di sana adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla,
seorang pemuda, anak muda yang kemudian dia taat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan usia muda mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, tidak mudah dilakukan bagi anak muda. Itu kalau kita melihat bagaimana fakta keadaan hari ini, misalnya saja contoh paling sederhananya, sholat berjamaah di masjid. Itu rata-rata yang banyak mengisi saf berjamaah di masjid itu adalah anak muda atau orang sudah tua, rata-rata orang sudah tua. Makanya kemudian itulah kenapa Allah memberikan keistimewaan, kemudian memberikan kabar gembira lewat hadis Nabi SAW pada hadis ini, bahwa anak muda yang menghabiskan usia muda mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan jaminan khusus akan mendapatkan nanti syafaat naungan di yaumil akhir nanti. Kenapa? Karena saat itulah ujiannya anak muda itu sangat berat sekali ketika mereka masih muda. Kemudian ada yang menarik juga di sana, kata Rasulullah SAW, warujulun da'atsu imra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang pemuda yang diajak oleh perempuan yang cantik, punya kedudukan tinggi, keturunannya baik, diajak untuk bermaksiat, diajak untuk berzina, tapi laki-laki itu atau anak muda itu berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karakter inilah yang harus dimiliki oleh seorang pemuda hari ini, di mana kita menyaksikan banyak generasi muda yang kemudian terjebak dalam pergaulan bebas seperti itu, jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedikit di antara mereka yang berani menolak ajakan maksiat itu dengan kata-kata inni akhaful, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, dan setelah itu Nabi Yusuf itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kerajaan. Nah, maka pemirsa, terkhususnya bagi seorang pemuda, kalau kita ingin menjadi pemuda idaman surga, maka berjalanlah di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dari sekarang kita mempelajari, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, karena kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa kita generasi muda Islam, pemuda Islam, kita itu dari awal sudah diberikan predikat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah ketiga ayat 110 Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrajat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu umat Islam, atau kalian itu generasi muda Islam, adalah generasi muda yang paling terbaik di antara generasi yang lain. Karena kenapa? Kalian itu, kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat untuk menjadi generasi muda terbaik, pemuda idaman surga itu adalah enggak cukup dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus kita mengikut sertakan diri kita untuk menjadi penolongnya agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang-orang untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah mereka daripada berbuat kemungkaran, dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah predikat atau ciri orang yang kemudian mendapatkan predikat sebagai khairu ummah atau generasi umat yang terbaik. Maka kita harus benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwa kalau kita seorang pemuda, maka kontribusi apa yang kita bisa berikan hari ini untuk kebangkitan Islam di masa yang akan datang. Karena kenapa? Kalau kemudian bukan lagi anak muda, kita bukan lagi kita sebagai pemuda Islam yang akan memperjuangkan agama Allah, maka pertanyaannya siapa lagi yang akan berjuang untuk kemudian kebangkitan Islam? Siapa lagi akan kemudian memberikan perbaikan di tengah-tengah masyarakat? Tidak mungkin orang yang kemudian sudah tua seperti itu. Pemirsa, jangan kemana-mana, insya Allah kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Pemirsa, awasnya dimanapun berada yang kami muliakan, berbicara tentang pemuda, maka sekali lagi kita berbicara tentang masa depan satu bangsa atau satu negeri. Kita berbicara tentang masa depan Islam ini ke depannya seperti apa. Itu nggak lepas daripada peran seorang pemuda. Oleh karena itu, berbicara tentang pemuda ini memang kita harus memberikan perhatian khusus. Allah dan Rasulnya, Islam juga telah memberikan perhatian khusus memang kepada yang namanya anak muda. Makanya ada surah Al-Kahfi yang menceritakan tentang anak-anak muda yang beriman kepada Tuhan mereka. Bahkan anjing yang bersama Ashabul Kahfi itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Diceritakan tentang bagaimana kisah anjing itu bersamai Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah kisahkan kepada kita. Itu bukan sekedar kisah, tapi bagaimana kita mengambil ibrah, pelajaran daripada kisah itu, agar kita juga bisa menjadi pemuda terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemuda yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya kita menjadi pemuda yang terbaik? Yang paling pertama yang harus kita persiapkan adalah
kita harus mengubah persepsi pandangan kita. Kalau hari ini kita menyaksikan bagaimana umat Islam terbelakang, mungkin kita merasa, oh saya ini jauh dari agama Allah, saya ini bukan orang hebat. Maka sekali lagi kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa kita itu sekarang ini pemuda, kalau kita muslim, bahwa kita adalah khairu umat yang terbaik. Maka kita harus memberikan contoh keteladanan terbaik, bagaimana sih sikap-sikap seorang khairu umat itu, sikap-sikap atau perbuatan akhlak yang harus dimiliki oleh seorang khairu ummah itu. Apakah seorang pemuda yang terbaik itu adalah pemuda yang kemudian banyak tidur dan kurang belajar, atau kemudian berfoya-foya? Tentu tidak seperti itu. Tapi pemuda yang terbaik itu dia terbaik dari segi ibadahnya, dia terbaik dari segi perkataannya, dia terbaik dari segi kemudian akhlaknya, dia terbaik dari cara berpenampilan, bersikap, pokoknya terbaiklah semuanya. Maka kita harus mengupayakan untuk menjadi terbaik dari segala hal yang Allah inginkan memang membaik pada diri kita. Pemirsa yang kami muliakan, karena hari ini kalau kita melihat bahwa kalau ada serangan daripada musuh-musuh Islam itu lebih banyak ditujukan kepada sebenarnya anak-anak muda, generasi-generasi muda. Mungkin nanti suatu waktu kita akan jelasin bagaimana upaya orang-orang kafir atau musuh-musuh Islam dalam merusak generasi muda Islam pada hari ini. Yang terpenting adalah kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita adalah pemuda yang terbaik, maka akhlak kita harus terbaik. Kemudian kita harus memang menyertakan diri kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mencari circle yang terbaik juga, karena kebaikan itu menular. Maka kalau kita merasa kurang taat, dekatlah sama orang yang sudah taat, seperti itu. Pemirsa Oase Dimanapun Berada yang kami muliakan, kembali tadi tentang hikmah yang Allah berikan atau kemudian keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang kemudian pemuda yang taat. Ini jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita lewatkan. Sekali lagi, keutamaan itu atau kabar gembira itu hanya diberikan kepada orang yang sudah tua, kepada orang yang sudah muda maksud kami, dan itu sayang kalau kita lewatkan. Nah, kalau orang yang sudah tua itu dan kemudian dia berusaha untuk taat, itu enggak lagi mendapatkan kemuliaan, keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan kita enggak pernah tahu kapan kita mati, kapan kita kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi pertanyaan terbesarnya yang harus tanyakan dalam diri kita sekarang adalah kontribusi apa yang sudah kita berikan di usia kita saat sekarang ini untuk kemudian kebaikan agama Allah dan Rasulnya di masa depannya. Karena itulah yang kita bisa lakukan, yang dengannya Allah insya Allah kita akan diberikan kedudukan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin. Kalau kita dari sekarang menghabiskan usia muda kita untuk kemudian senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Oase Dimanapun Berada yang kami muliakan. Nah, di antara poin-poin tadi yang kita bisa pilih-pilih adalah kalau kita nggak bisa melakukan semuanya, maka paling tidak kita bisa mengupayakan 1-2 hal yang kita bisa lakukan untuk kemudian mendapatkan predikat pemuda idaman surga tadi itu. Pemirsa Oase yang kami muliakan di Berada, mungkin cukup bisa dapat kami sampaikan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurun dari kami pribadi sebagai manusia biasa. Walafu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahim